demi penciptaan laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa sebagaimana malam yang berbeda dengan siang, maka laki-laki harus berbeda dengan perempuan. Berbeda apanya? Semuanya mesti berbeda. Hobinya mesti berbeda. Makanya kalau kita punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, jangan sama mainannya. Sama-sama boneka, itu nggak boleh dalam Islam. Atau sama-sama bola, itu nggak boleh dalam Islam. Atau misalnya ketika balik, anak kita sudah dewasa, ini sama, balik itu kelas berapa ya? Umur 9. 9 itu kelas berapa? 7, 8, 9. Ya kurang lebih kelas 3 atau kelas 4. Kelas 4 SD, kok masih satu kamar anak laki-laki dan anak perempuan kita, itu sebenarnya nggak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena nanti salah satu dari anak kita itu akan kalah kepribadiannya. Entah yang laki-laki agak mirip ke perempuan, atau perempuan yang agak condong kepada sifat laki-laki. Karena laki-laki itu harus berbeda dengan perempuan. Maka Allah menjelaskan laki-laki dan perempuan setelah Allah bersumpah atas nama malam dan siang. Harus berbeda. Yang juga harus berbeda bukan hanya hobi, bukan hanya tempat tidur, tapi juga tentang aksesoris di badan, cara berpakaian. Makanya sampai Rasulullah bersabda, Allah itu melaknat seorang laki-laki yang berlagak atau berpakaian menyerupai perempuan. Atau sebaliknya, seorang perempuan yang berpakaian atau berlagak menyerupai laki-laki. Itu dilaknat oleh Allah. Cara berpakaian kalau perempuan kita sebut apa? Tomboy. Menyerupai laki-laki, hobinya mirip laki-laki, cara berpakaiannya mirip laki-laki, itu haram dalam Islam. Atau sebaliknya, laki-laki yang apa bilangnya, bencong atau banci, mirip ke perempuan, itu juga nggak boleh, dilaknat di dalam agama Islam. Bahkan itu adalah cikal bakal kenapa dahulu Allah hujani umatnya Nabi Lut dengan batu. Tapi sayangnya hari ini di mana-mana itu seperti menjadi maklum, ya maklum, dimaklumi, dianggap biasa. Laki-laki mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Bahkan dianggap lucu-lucuan. Misalnya anak-anak di sekolah, misalnya dia laki-laki tapi mirip-mirip perempuan, dia kemayu, lentur badannya, itu bahkan jadi apa? Jadi pusat perhatian. Padahal itu sebenarnya sangat dilarang di dalam Islam karena cikal bakalnya memang dari situ. Cikal bakalnya dari situ. Dan sayang seribu sayang, semua program televisi kita hari ini menampilkan itu. Kalau nggak percaya, silakan tengok televisi. Ada acara misalnya nyanyi-nyanyi. Ada nggak MC, host atau dewan juri yang begitu? Ada. Sinetron. Ada nggak salah satu pemeran dalam sinetron itu yang laki-laki mirip perempuan atau perempuan belagak seperti laki-laki? Ada. Bahkan sampai ke film Upin Ipin, tetap ada Bang Saleh. Ini kayaknya bapak-bapak nggak pernah nonton Upin Ipin nih kayaknya. Ada tahu Bang Saleh ya? Bang Saleh itu laki-laki kan tapi badannya lentur, menyerupai perempuan. Nah kadang-kadang saya itu kan bertanya, Upin Ipin itu kan sejauh ini adalah kartun yang cukup mendidik, iya kan? Dengan tradisi-tradisi orang-orang Melayu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa mesti disisipkan tokoh seperti Bang Saleh? Itu kenapa? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Sehingga anak-anak kita ketika nampak Bang Saleh itu biasa saja. Sudah terekam di kepalanya bahwa laki-laki gemulai seperti itu nggak jadi masalah. Karena sudah terekam di otaknya, maka di dunia nyata lihat laki-laki yang gemulai juga nggak jadi masalah. Padahal itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melaknat manusia saja kita ngeri, apalagi yang melaknat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk laki-laki nggak boleh pakai anting, haram, nggak boleh.
karena itu menyerupai perempuan. Pakai apa? Gelang. Haram, enggak boleh. Pakai kalung, enggak boleh. Kecuali cincin. Itu pun karena dilakukan oleh Nabi SAW. Selebihnya enggak boleh, karena dikhawatirkan mungkin hari ini kita hanya meniru aksesorisnya, besok meniru cara berpakaiannya, besok meniru goyangannya, gerak-geriknya, besok lagi meniru tabiat dan kebiasaannya, langsung kita terjerumus ke dalam sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.